Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para jemaah, kita masih berada pada bab fadli silaturahim, bab keutamaan silaturahim, dan kita sudah mencapai halaman 46. Di kitab saya sudah mencapai halaman 251. Dan pada pertemuan yang lalu, Masya Allah, kita membahas sebuah hadis yang luar biasa, di mana ada seseorang yang dia berusaha untuk menyambung silaturahim, mengadu kepada Nabi alaihissalam, asiluhum wa yad'unani, aku menyambung silaturahim tapi mereka memutus silaturahim tersebut. Wa uqsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, namun mereka senantiasa berbuat jelek kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum, dan mereka tidak pernah peduli denganku, namun aku selalu peduli dengan mereka. Orang ini mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sikap jelek saudaranya, padahal dia sudah berusaha untuk selalu berbuat baik kepada saudaranya tersebut. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya apa yang kau katakan itu adalah benar, maka Allah akan senantiasa bersamamu, akan senantiasa menolongmu selama engkau tetap berlaku demikian. Dan faedah yang kita ambil adalah bahwasannya seseorang itu harus senantiasa berbuat baik tanpa menoleh kepada siapapun. Biarlah orang lain mengkritik kita, biarlah orang lain mencacati kita, yang penting kita lurus, lempeng, berbuat baik tanpa menoleh kepada siapapun, selama itu sesuai dengan sunnah. Adapun yang namanya celaan, yang namanya kritikan, kita sampaikan kemarin, sebaik apapun seseorang, itu pasti ada orang yang mencelah dia. Sebaik apapun seseorang, pasti akan ada orang yang mengkritik dia. Karena ridhon nasu la yudrik, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, karena ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diraih. Kalau para nabi saja kurang baik apa? Ada yang mengkritik, ada yang mencela, apalagi kita. Maka kata Asy-Syafi'i, kalau begitu lakukanlah apa yang terbaik antara dirimu dengan Allah dan jangan pedulikan orang lain. Artinya selama kita yakin apa yang kita lakukan ini adalah baik, sesuai sunnah, sesuai syariat, maka tidak usah memperdulikan apa yang diomongkan oleh orang lain tentang diri kita. Karena sebaik apapun yang kita lakukan, sebaik apapun, semaksimal apapun yang kita usahakan, pasti akan ada orang yang mengkritik atau mencela. Kalau mengurusi orang lain, maka tidak akan pernah ada selesainya. Karena apa? Karena tidak akan pernah ada habisnya kalau mengurusi orang lain. Jadi yang betul sudah lurus saja, lakukan yang terbaik. Adapun urusan orang lain itu kita cuek-cuek saja. Kita tidak usah pedulikan omongan orang lain selama kita berada di atas kebenaran. Dan di hadis yang pertama tentang keutamaan silaturahim, bahwasanya orang yang menyambung silaturahim itu mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena orang tersebut yang mengadu kepada Rasul SAW
itu dia senantiasa menyambung silaturahim, meskipun saudaranya memutuskan silaturahim, dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Dan kata Rasul, Allah akan senantiasa menolong dirimu selama engkau berbuat demikian. Karena ketika dia memutuskan, ketika dia menyambung silaturahim, kemudian saudara memutuskan, kemudian dia ikut memutuskan silaturahim karena mangkel, karena marah, akhirnya dia melakukan hal yang sama dengan saudaranya tersebut, maka dia tidak ada bedanya dengan saudaranya tersebut. Oleh karena itu, Rasul tetap memerintahkan dia untuk tetap menyambung atau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepadanya, sehingga perbuatan jelek itu tidak dibalas dengan perbuatan jelek pula, tapi perbuatan jelek itu tetap dibalas dengan perbuatan baik. Kemudian di hadis berikutnya tentang keutamaan silaturahim yang kedua, mana qorinya? Itu dia. Fadhil Syekh. Standar. Itu artinya sama, antara qata'a dengan batatta itu artinya sama. Nah, Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais, dia berkata, Haddatsani akhi, telah menceritakan kepadaku saudaraku, An Sulaiman ibni Bilal, dari Sulaiman ibni Bilal, An Muhammad ibni Abi Atiq, dari Muhammad bin Abi Atiq, An ibni Shihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Ibnu Shihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Ana Abu Raddad Al-Laythi akhbarahu, bahwasanya Abu Raddad Al-Laythi telah mengabarkan kepada dirinya, An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla,
Allah Azza wa Jal berfirman. Kalau dikatakan qala Allah Azza wa Jal, maka ini termasuk dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih atau penyayang, yang maha pengasih. Ar-Rahman, aku adalah zat yang maha pengasih. Aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman termasuk ke dalam nama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan Ar-Rahman dalam Al-Quran sebanyak 75 kali. Dan lawan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Dan Ar-Rahman merupakan nama Allah yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Masih ingat tentang perjanjian Hudaybiyah ketika kaum Quraisy datang di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah diwakili oleh Suhail bin Amr. Kemudian ketika Rasul alaihissalam hendak menuliskan perjanjian tersebut, Rasul mengatakan, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Uktub Bismillahirrahman. Tulislah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Maka Suhail mengatakan, Ar-Rahman, wallahi ma adri. Ar-Rahman, demi Allah kami enggak tahu siapa itu Ar-Rahman. Tapi tulislah sebagaimana yang biasa engkau tulis dalam perjanjian. Uktub Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Orang-orang Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman. Namun pengingkaran orang Quraisy ini bukan berarti mereka tidak mengenal Ar-Rahman. Mereka kenal Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka juga kenal Ar-Rahman. Tapi mereka mengingkari nama Ar-Rahman bukan karena tidak kenal, tapi karena juhudan wa kibron, karena menolak dan karena menyombongkan diri dalam masalah ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, maka mereka mengatakan qalu wa marrahman. Siapa itu Ar-Rahman? Kami enggak kenal. Mereka bukan enggak kenal betulan, tapi mereka pura-pura tidak kenal karena mereka menyombongkan diri. Sebab pernah suatu ketika mereka mengatakan Ar-Rahman, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, walau sya'ar rahmanu ma abnahum. Kalau seandainya Ar-Rahman menghendaki kami, kata mereka menyebut kata Allah dengan apa? Ar-Rahman. Berarti ini menunjukkan mereka kenal dengan nama Ar-Rahman. Tapi mereka menolak nama Ar-Rahman padahal mereka kenal. Mereka menolak nama Ar-Rahman disebabkan mereka sombong terhadap masalah Ar-Rahman. Kalau seandainya Ar-Rahman menghendaki kami, tentu kami tidak akan menyembah berhala-berhala ini, kata mereka. Maksudnya adalah apa yang mereka lakukan dari penyembahan kepada berhala itu kehendaknya Allah. Jadi mereka tidak mau disalahkan dalam masalah ini. Jadi kalau seandainya Allah ingin kami tidak menyembah mereka, menyembah berhala-berhala ini, yang mana berhala ini merupakan simbol dari para malaikat, dan mereka menganggap malaikat itu ibadur rahman inatha, sebagai hamba-hamba ar-Rahman yang perempuan bagi mereka. Kalau seandainya Allah ingin, tentu Allah akan menghendaki kita tidak menyembah berhala-berhala ini. Jadi kita menyembah berhala itu karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu menurut mereka. Jadi mereka menolak Ar-Rahman padahal mereka kenal dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman, kata Allah Azza wa Jalla, aku adalah zat yang maha pengasih. Oh iya, Ar-Rahman,
Apa makna Ar-Rahman? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan Ar-Rahman rahmatun ammatun li jami'il makhluqat. Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah secara umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Berarti mau muslim mau kafir mendapat bagian dari ar-Rahmannya Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya Allah nggak punya sifat ar-Rahman, maka orang kafir tidak akan Allah beri minum sedikit pun. Karena semua kenikmatan dunia itu pada dasarnya tidak diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Makanya Rasul SAW mengatakan, kalau seandainya dunia itu berharga, maka Allah tidak akan memberi orang kafir minum meskipun hanya seteguk saja. Sehingga ketika Allah memberikan orang kafir itu minum, berarti menunjukkan dunia ini tidak berharga sama sekali. Dan ini bagian dari Rahman Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Rahmatun khassatun bil mu'minin. Rahmat Allah secara khusus yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan ini berlaku di akhirat. Di dunia orang-orang beriman mendapatkan Rahman. Di akhirat orang-orang beriman mendapatkan Rahman plus Rahim. Adapun orang kafir, dia mendapatkan Rahman di dunia, namun di akhirat dia tidak mendapatkan Rahman dan Rahim. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan kepada orang-orang yang beriman Allah itu Ar-Rahim. Hanya kepada orang-orang yang beriman Allah itu Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kalau orang sayang itu pasti dikasih, Pak. Tapi kalau orang dikasih belum tentu disayang, ya enggak? Kalau orang sayang pasti Allah kan kasih. Tapi kalau orang yang dikasih belum tentu disayang. Wa ana khalaqatur rahim, dan aku telah menciptakan Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya di sini rahim. Dari kata silaturahim. Bukan rahim, bukan, tapi rahim. Dan aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, yang aku ambil dia dari namaku. Jadi Ar-Rahim ini Allah ambil dari kata Ar-Rahman. Faman wasolaha, oleh karena itu, karena Ar-Rahim itu diambil dari namaku kata Allah, maka barang siapa yang menyambung Rahim, menyambung hubungan kerabat, hubungan saudara, wasoltuhu, maka aku akan menyambungnya. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus silaturahim, batattuhu, aku akan memutusnya. Nah, kemudian fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Awalan ar-rahim mu'assaru bil athari ar-rahmati rahmatur rahman wa yasta'inu 'ala al-mu'mini yasta'inu 'ala al-mu'mina at-takhluqi bi-akhlaqillah ta'ala wa ta'liqi bi asma'ihi wa sifatihi. Ar-Rahim, kata Ar-Rahim dalam silaturahim, rahim, atharun min athari rahmatir rahman, merupakan kata yang diambil dari pengaruh atau kata yang muncul disebabkan pengaruh rahmat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahim ini ada hubungan dengan Ar-Rahman. Wa
yata'ayyan 'alal mu'mini, dan Allah peruntukkan untuk orang yang beriman at-takhalluq bi akhlaqillahi ta'ala, yang Allah ciptakan dengan akhlaknya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dikatakan Ar-Rahim diambil dari Ar-Rahman, maka Ar-Rahim itu ada hubungannya dengan nama Allah Azza wa Jalla, ada hubungan dengan akhlaknya Allah Azza wa Jalla. Wa ta'alluq bi asma'ihi wa sifatihi, dan ada hubungan, ada ketergantungan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ar-Rahim itu bukan nama Allah, ya, bukan zat Allah. Tapi kalau Ar-Rahman ini berkenaan dengan nama Allah, berkenaan dengan zat Allah. Yang dimaksud dengan Ar-Rahim diambil dari Ar-Rahman itu adalah dari asal bahasanya saja. Paham ya? Dari asal bahasanya saja. Karena Ar-Rahim ini makhluk, dan tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluk. Jadi yang dimaksud dengan Ar-Rahim diambil dari Ar-Rahman itu adalah dari asal bahasanya saja. Sehingga Ar-Rahim tidak ada hubungannya dengan zat Allah Azza wa Jalla. Hanya istilahnya diambil dari nama Allah Ar-Rahman, seperti itu. Nah, yang kedua, saya zikrul istisqaqiha min ar-rahmani isti'aratu wa isyaratu ila azmi sya'niha. di hadis ini menunjukkan kepada kita tentang penyebutan pengambilan nama Rahim dari Ar-Rahman, isti'aratan, meminjam dari nama Ar-Rahman, wa isyaratan, dan juga sebagai isyarat ila adami sya'niha, dan juga sebagai isyarat kepada betapa agungnya perkara Rahim karena berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu perkaranya pasti besar, bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang remeh. Saya ulangi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, yang ada sangkut pautnya dengan zat Allah, itu adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Makanya Allah sebutkan Rahim diambil kata Ar-Rahman untuk menunjukkan bahwa perkara Rahim ini, perkara silaturahim, bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang main-main. Sehingga pelakunya apabila memutuskan silaturahim masuk ke dalam al-kabair, masuk ke dalam dosa besar, karena ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih dijelaskan di hadis berikutnya masalah Rahim. Kemudian yang ketiga, bayan fadilatin, fadilatin, bayan fadilatin wasfiha ma'adam lifti biqamniha. Di hadis ini, fihi, pada hadis ini, ta'dimu sya'niha, terdapat penjelasan tentang keagungan silaturahim, wa bayanu fadilati wasliha, dan terdapat penjelasan keutamaan menyambung silaturahim. Apa keutamaannya? Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Itu di antara keutamaannya. Wa adamil ismi liqat'iha, dan besarnya dosa orang yang memutuskannya. Apa dosanya? Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan dia. Berat kalau Allah sudah memutuskan hubungan dengan kita, karena kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Allah sudah memutuskan hubungan dengan kita, kita mau lari kemana? Kita mau minta tolong ke siapa?
Kita mau ta'alluq kepada siapa? Kita mau ta'alluq, menggantungkan diri kepada siapa? Kalau Allah sudah nggak mau ngurus kita lagi, berat nanti urusannya. Maka Allah jadikan syarat silaturahim, Allah jadikan syarat, aku mau mengurusi dirimu selama engkau mau menyambung silaturahim. Kemudian yang keempat, dari 4 poin ini yang paling penting ada yang nomor 4, yang paling penting. Fadlus. Rabi'an rahmatun qayyadatun ittiba'il kitabi wa sunnati wa iqamatul hududi wal iqami min hurmatillahi la yunafiha la yunafiyan ar-rahmatu al-matlubatu fi hadzal hadits. Warahmah dan rahmah. Rahmat itu kasih sayang. Muqayyadatun bittiba'il kitab was sunnah. Terikat dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah. Yang namanya kasih sayang itu dia diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak dinamakan kasih sayang menurut logika manusia, tapi kasih sayang itu diukur dengan Alkitab dan Sunnah. Misal, ada orang sakit, dia kena diabetes, kemudian dia kepingin es campur. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada beliau, kita berikan es campur. Ini apakah dikatakan kasih sayang? Bukan. Ini namanya membunuh beliau secara pelan-pelan. Ada orang kena darah tinggi, sebagai bentuk kasih sayang kita berikan dia daging kambing, sate kambing. Ini bukan kasih sayang. Jadi kasih sayang bukan sesuai atau bukan berdasarkan logika manusia. Secara logika sayang, dia pengen apa kita turutin, sayang kita. Tapi secara kaidah Al-Quran dan Sunnah, kita tidak sayang kepada dia. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la doror wa la diror. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Menurut Al-Quran dan Sunnah, apa yang dia lakukan bukan kasih sayang. Demikian juga dengan anak kita yang sakit, kita kasih obat, dia nggak mau, dia nangis, kita kasihan, jangan kasihan, nggak usah minum obat. Ini bukan kasih sayang. Justru bentuk kasih sayangnya adalah dengan cara memaksa dia minum obat, meskipun pahit. Karena sesuatu yang baik itu ada kalanya rasanya pahit. Nasihat itu seperti obat, rasanya pahit kalau kena di dalam hati, tapi itu dalam rangka menyembuhkan hati. Ada kalanya sesuatu itu rasanya pahit untuk menyembuhkan sesuatu. Jadi kasih sayang itu diukur dengan Alkitab dan Sunnah, bukan diukur dengan logika manusia. Fa iqamatul hudud, maka tegaknya hudud, wa intiqami li hurmatillah, atau tegaknya al-hurma itu hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, la yunafiyanir rahmah al-matlubah, sama sekali tidak menafikan kasih sayang yang dituntut fi hadzal hadis. Jadi kalau seandainya ada orang bersalah, kemudian ditegakkan hukum hudud misalkan, atau orang misalkan seorang berzina ditegakkan rajam, ini bukan bentuk tidak sayang kepada dia, tapi ini adalah bentuk kasih sayang kepada dirinya. Kenapa? Yang pertama, dengan tegaknya hudud maka dosanya akan diampuni. Yang kedua, dengan tegaknya hukuman had, maka itu akan menjadi maslahat bagi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Tidak seperti yang disangka oleh orang kafir, oleh orang liberal, oleh orang sekuler yang mengatakan bahwasanya hukum Allah
itu adalah bentuk diskriminasi, adalah bentuk penyiksaan atau bentuk tidak layak di zaman ini, tidak pas diterapkan di zaman ini. Bukan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Karena di dalam kisos, di dalam hayatun liul albab, terhadap ada kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Karena ketika ditegakkan hak, maka kemaslahatan itu akan terus berlangsung. Beda kalau tidak ada hak. Apa buktinya? Orang korupsi harusnya potong tangan dia. Tapi karena orang korupsi nggak ada potong tangan, masuk penjara, dipotong, ada namanya apa? Emisi, keluar korupsi lagi. Karena nggak ada hak. Ketika ada hak, dipotong tangan, maka semua orang tahu kamu potong tangan pasti korupsi ya. Maka dia akan malu setiap kali ketemu sama orang. Membawa maslahat bagi masyarakat. Dan dia nggak bisa mencuri lagi karena potongannya udah hilang. Membawa maslahat. Dalam masalah kisos misalkan, Allah katakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Gara-gara apa? Walakum fil qisasi hayatun liulil albab. Pada hukum kisos itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Bayangin, orang kalau ngebunuh dia mikir dulu. Oh iya, aku kalau ngebunuh bakal dibunuh. Akhirnya dia mengurungkan pembunuhan tersebut. Dia mikir dulu, sehingga masih tercipta kemaslahatan di situ, tercipta keamanan di situ. Oh iya, kalau aku berzina, aku akan dirajam. Maka dia sudah mengebayangkan rasanya rajam itu seperti apa. Maka dia menahan dirinya untuk tidak berzina. Maka ada masalah di situ. Sehingga kasih sayang itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga penegakan hudud, tegaknya hukum had, tegaknya kisos, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Makanya Rasul alaihissalam bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan potong tangannya. Sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada Fatimah. Karena kalau nggak dipotong, mungkin dia akan mengulangi lagi pencurian tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya tidak ada beda antara orang yang memiliki nasab dekat dengan Nabi alaihissalam dengan orang yang tidak memiliki hubungan dekat dengan Nabi. Nggak ada beda, sama aja. Antara Arab yang Habib dengan Arab yang bukan Habib nggak ada beda. Di Haji Wada Rasul mengatakan tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Nggak ada beda antara orang kulit merah dan orang kulit putih. Semuanya sama. Yang membedakan adalah takwanya saja. Bahkan Fatimah kalau seandainya mencuri, aku yang akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Dan di antara sebab kehancuran Bani Israel adalah apabila ada pembesar-pembesar mereka yang melakukan kesalahan, maka tidak berani mereka menghukum karena yang melakukan pembesarnya. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang-orang kecil, orang-orang bawah, mereka dijatuhi hukuman. Maka Nabi mengatakan demikian, demi Allah, kalau Fatimah yang mencuri, aku akan potong tangannya. Padahal Fatimah orang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedekatan nasab kepada Nabi sama sekali tidak membawa manfaat sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di Bukit Sofa, Rasul mengatakan, "Ya Bani Fihr, antidunan nam." Wahai Bani Fihr, jagalah diri kalian dari api neraka. Bani Fihr nasabnya dekat dengan Nabi alaihissalam. Nabi nggak bisa menolong mereka dari neraka. Ya Bani Abdul Manaf, antidunan nam. Jagalah kalian diri kalian dari api neraka. Abdul Manaf satu kabilah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak manfaat itu. Ya Bani Hashim, antidunan nam. Wahai Bani Hashim, ini Nabi teriak di Bukit Sofa. Bani Hashim, Hashim kakeknya, kakek buyut Nabi alaihissalam, nggak manfaat. Jagalah diri kalian dari api neraka. Ya Sofia binta Abdul Muttalib, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti di menar.
Jagalah dirimu dari api neraka. Tidak manfaat kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini masyikti. Kamu mintalah kepadaku apapun yang kau mau, terserah. La ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Rasul yang mengatakan kepada Fatimah. Ini menunjukkan kedekatan dengan Rasulullah SAW itu sama sekali tidak membawa manfaat sedikit pun. Tapi yang membawa manfaat adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini tempatnya. Dan Rasul memberi isyarat kepada dadanya begini sebanyak 3 kali. Jadi gak ada manfaat sama sekali. Kembali ke topik ar-rahmah, kasih sayang itu dia standarnya itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Tidak dinamakan sayang kalau dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tapi dikatakan sayang apabila dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sepertinya tidak cukup untuk hadis berikutnya karena sudah 5:30. Kita lanjutkan kepada tanya jawab. Fadhil, silakan. Dari sejauh yang saya baca, Ar-Rahim karena maknanya adalah rahmat Allah secara khusus, maka itu diperuntukkan untuk kaum mukminin di akhirat. Sebagaimana hadis bahwasanya Allah menciptakan rahmat sebanyak 100 rahmat, ya kan? 1 atau berapa di dunia ini? 1 ya. 1 Allah peruntukkan dunia dan 99 di akhirat. Nah, 99 itu termasuk rahimnya Allah kepada orang beriman. Orang kafir nggak dapat 1% pun dari yang 99 tersebut. Tapi kalau mau mengambil hikmah, bisa saja ada bentuk ar-rahim Allah kepada orang beriman ketika dunia. Kalau mau mengambil hikmahnya, buktinya apa? Barangkali Allah Azza wa Jalla tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Bahkan takdir yang buruk pun itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, karena ada kalanya takdir buruk itu menyimpan suatu hikmah kebaikan kepada orang yang beriman. Meskipun orang beriman terkadang membenci takdir yang buruk, tapi Allah katakan apa? Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang engkau benci itu adalah baik bagimu. Artinya takdir yang buruk yang Allah peruntukkan kepada orang beriman itu ada kalanya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, yang tidak Allah berikan kepada orang kafir. Yang tidak Allah berikan kepada orang kafir. Karena ketika seorang muslim tertimpa takdir yang buruk, ketika dia bersabar, Allah menjadikan takdir ini sebagai pelebur dosa. Ketika dia ikhtisab mengharap pahala, maka Allah jadikan takdir ini sebagai ladang pahala bagi seorang muslim. Bila takdir ini merenggut sesuatu yang disayangi oleh orang beriman tersebut, kemudian dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, maka Allah akan ganti sesuatu tersebut dengan yang lebih baik. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika wafat Abu Salamah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan tidaklah ma min muslimin
Ma min muslim yusibul musibah. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa suatu musibah fayaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan gantilah sesuatu itu dengan yang lebih baik. Ummu Salamah mengatakan, man khairun min Abi Salamah. Siapakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena bagi Ummu Salamah yang terbaik adalah Abu Salamah, suaminya sendiri. Dia jatuh cinta sama suaminya, cinta mati. Maka ketika Rasul mengatakan ucapin doa itu, logikanya main. Emang siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah. Allah siapkan ganti Abu Salamah. Siapa gantinya? Rasulullah SAW. Takdir yang buruk menimpa Ummu Salamah. Tapi di sisi lain takdir tersebut merupakan rahmat Allah kepada Ummu Salamah. Allah jadikan Ummu Salamah justru menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jawaban dari pertanyaan Ummu Salamah, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takdir buruk, suaminya meninggal, yang dicintai sepenuh hati meninggal. Ternyata Allah siapkan ganti yang lebih baik. Bahkan Syekh Umar Mukbil beliau mengatakan, bahkan orang tua yang Allah takdirkan punya anak durhaka, yang punya anak tidak taat, anak tersebut justru bisa menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Dari sisi apa? Dari sisi ketika Allah takdirkan anak tersebut tidak nurut kepada orang tuanya, maka orang tuanya akan semakin dekat kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Dan itu tidak dialami oleh orang tua yang punya anak yang taat. Angkat tangannya nggak bakal sebanyak orang tua yang punya anak durhaka. Dia pasti bakal sering angkat tangan, ya Allah jadikan ini anak soleh. Karena nggak nurut kan, nakal banget. Sehingga orang tua ini dekat sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan anak durhaka pun menyimpan kebaikan untuk orang tuanya. Logikanya anak durhaka, takdir buruk, kejelekan untuk orang tuanya. Tapi ada hikmahnya, kata Syekh Umar Mukbil, yaitu apa? Orang tuanya bakal sering-sering angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla, semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla untuk anaknya tersebut dibanding orang tua yang anaknya taat. Karena kalau anaknya taat, orang tua kadang harus taat, kadang lupa-lupa mendoakan. Tapi kalau anaknya nggak taat, itu doanya lebih banyak daripada anak yang taat tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita ambil faedah mungkin bisa jadi ada. Tapi kalau kita ambil hukum syar'inya atau tafsirannya, memang rohim itu untuk di akhirat. Gimana maksudnya? Kan 99 tahun itu orang-orang mukmin. Karena kita masuk di dunia, kita sudah tahu akhir mau kita kelas dari seorang mukmin atau orang kafir. Karena kita akhir dia kita tidak tahu. Nah, apakah boleh kita mengatakan dunia kita mengatakan kita seorang mukmin? Karena kita sendiri mengetahui bahwa orang itu hanya orang mukmin dan orang secara umum, tapi jadi pertanyaannya, apakah boleh kita mengatakan bahwa kita ini orang mukmin? Mengucapkan saya seorang mukmin ini masuk di dalam pembahasan akidah. Ada bab namanya mengucapkan anak mukmin insyaallah, atau hukum mengucapkan seperti itu. Ini pembahasannya panjang, tapi intinya secara dohir kita adalah orang yang beriman dan kita boleh mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang beriman, seperti itu. Adapun kelanjutannya, maka kita perlu membuka bab masalah mengucapkan aku adalah seorang mukmin. Karena ini masuk ke dalam bab
akidah dan ada penjelasan secara rinci dalam masalah itu. Nah, ada lagi. Ini urusan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini terkait dengan menjalin silaturahmi dengan tetangga Ustaz. Terkadang di masyarakat itu kita sering menemui bahwa kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga dengan mengucapkan salam kemudian memberikan hadiah. Akan tetapi sifat tetangga ini kadang-kadang kelewatan gitu Ustaz. Selalu berprasangka buruk dengan kita dan lain sebagainya. Pertanyaan Ustaz, apakah kesabaran kita yang diuji ini, terkadang orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, pertanyaannya apakah kalimat ini betul atau salah? Sabar ada batasnya. Sabar itu pada hakikatnya nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu jenengan. Kalau sabarnya nggak ada, yang ada batasnya jenengan. Karena pahala sabar itu Allah berikan tanpa batas. Kalau pahalanya tanpa batas, maka sabarnya seharusnya tidak ada batasnya. Makanya Rasul bersabar selama 23 tahun. Nabi Nuh bersabar selama 950 tahun. Berarti nggak ada batasnya. Ya, yang ada batasnya itu kadang emosi kita yang lebih dominan dibanding sabar kita. Tapi secara hukum sabar tidak ada batasnya. Lalu bagaimana sikap kita kepada tetangga tersebut? Sesuai dengan nasihat Syekh minggu lalu, Syekh mengatakan wala taltafit li ahadin aksin wala alaika min nisa'atul musiin. Janganlah engkau menoleh kepada orang lain, tetaplah engkau berbuat baik, dan bukan kewajibanmu mengurusi perbuatan jelek yang mereka lakukan. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah tentang Rasulullah SAW, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kewajibanmu hidayah, bukan kewajibanmu Muhammad hidayah mereka, tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Masya mengatakan di sini. Kemudian bila engkau bertemu seseorang, Assalamtu alaih, kemudian engkau mengucapkan salam kepada dia, kemudian dia tidak membalas ucapan salammu, la yadur, itu sama sekali tidak memudaratkan dirimu. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu, dan adapun urusan dia tidak mau menjawab salammu, maka itu akan memudaratkan diri dia sendiri. Karena kewajibanmu hanya mengucapkan salam, dan kewajiban dia adalah menjawab salam. Bila dia tidak menjawab salam, itu adalah urusan dia, dosanya dia. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Apa kewajiban kita? Mengucapkan salam, lakukan. Urusan dia tidak mengucapkan salam, la alaika, itu adalah bukan urusanmu. Paham ya? Dilakukan saja apa yang menjadi urusan kita, kewajiban kita, perintah Allah kepada kita. Adapun masalah lain itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Seperti itu. Jadi kalau kita ambil hati perbuatan orang lain kita, maka nanti kita jadinya baperan. Kita baper nanti. Sehingga kita akan baper kepada semua orang. Sebab apa? Itu tadi yang saya bilang di awal. Apa yang kita lakukan pasti ono celani, pasti ada celani, pasti ono elei. Ibarat orang kata, di matamu aku selalu salah. Padahal udah bener, tapi selalu aja salah. Sudah, urusan dia. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Wala taltafit li ahadin. Jangan kau tolak-tolak ke orang lain, udah biarin mereka. Itu kewajiban mereka nanti. Seperti itu. Nah, as-su'alul akhir. Assalamualaikum. Berkenaan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi dia saya itu pernah cek itu kan nafas yang diucapkan para ulama itu malah berbeda dengan yang kita amalkan. Kalau makhluk di Sallallahu saya Usman Al-Fawzi, saya Sulaiman, saya Abdul Razak pakai nafas Allah makhluk. Allah makhluk.
Nah, Kemudian yang Pak Muhammad sudah tadi, bukankah kalau kita bertetangga itu kalau hubungan darah itu bukan silaturahim? gimana? Kalau kita bertetangga tetapi tidak ada hubungan rahim itu kan bukan termasuk silaturahim. Nah, Yang ingin saya tanyakan adalah masalah kalau biasa di masyarakat kami di kampung bukan kita tahu di sini. Itu rata-rata anak tertua itu yang harus disambung dengan keluarga. Jadi adik-adiknya itu kalau di TV atau apa-apa itu pasti menuju ke sana. Tapi kalau sebaliknya itu mereka nggak mau. Jadi kalau orang yang kakak lebih tua itu kakak adik-adiknya itu terus-terusan sudah nggak mau sebenarnya. Karena dia merasa kewajiban itu untuk adik-adiknya atau untuk pulang-pulangnya. Adapun mereka dan adik-adiknya pulang-pulang terus-menerus itu nggak mau juga. Apakah ini termasuk memutus silaturahim? baik. Yang pertama masalah lafaz Allahumma khlifni, Allahumma khlifni, luhni. Permasalahan lafaz itu biasa terjadi pada hadis dan itu sudah biasa. Dan terkadang para perawi hadis itu meriwayatkan hadis maknanya saja, meriwayatkan hadis bil makna, dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Yang penting intinya adalah sama. Kemudian terkait silaturahim kepada tetangga, Syekh Abdul Aziz Ar-Raji beliau mengatakan silaturahim itu ada dua, seperti yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya. Yang pertama, rahim terkait dengan darah. Yang kedua, rahim terkait dengan agama. Maka untuk orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, maka mereka ada hubungan dengan kita dalam masalah agama. Sehingga kita tetap menjalin silaturahim kepada siapapun yang kita kenal yang masih ada hubungan agama dengan kita. Karena selama kita masih satu agama, maka mereka statusnya adalah saudara. Bukan saudara secara nasab, secara darah, tapi saudara yang disatukan di dalam keimanan. Jadi saudara seiman. Kemudian terkait tadi silaturahim orang-orang yang tua, orang-orang yang muda, terkadang silaturahim itu dikembalikan kepada adat. Makanya dalam kaidah dikatakan al-hukmu yaduru ala adatihi. Hukum itu terkadang berputar sesuai dengan adatnya. Selama adatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak mengapa untuk dilakukan. Tapi apabila adatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka adat ini tidak boleh dilakukan. Seperti mudik setiap kali hari raya, minta maaf setiap kali hari raya. Ini adalah adat yang baik. Maka adat yang seperti ini boleh dilakukan. Meskipun logikanya minta maaf itu tidak hanya hari raya, bisa setiap saat. Tapi kan kadangkala orang itu nggak sempat. Kadangkala orang itu sempatnya pas hari raya doang. Maka seperti ini adalah kebiasaan yang baik yang tidak ada pertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka boleh dilakukan. Karena kadangkalanya hukum itu dia berputar sesuai dengan adatnya selama hal itu baik. Maka kalau misalkan adatnya memang menghubungi seperti itu yang disebutkan tadi, maka tidak ada masalah. Kalau itu memang adatnya seperti itu. Karena kadangkala hukum itu dia dikembalikan sesuai dengan adatnya. Misalkan seperti safar, bagaimana adat masyarakat setempat terkait safar. Kemudian masalah sepupu, misalkan menikah, bagaimana adat setempat terkait masalah menikah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak mengapa. Misalkan orang Arab, adatnya mereka menikah sama orang Arab, tidak mau menikah dengan orang Jawa, itu adatnya mereka, maka tidak masalah. Dikembalikan sesuai dengan adatnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau misalkan yang muda-muda mengunjungi yang tua-tua, kumpul semua di rumah yang tua, ini adatnya seperti itu, maka tidak ada masalah selama tidak ada
dalil yang melarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara umum seperti itu. Ada lagi? 10 menit lagi. Dalam masih ada 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sebetulnya ini kemarin ridho manusia, ya, ridho manusia apakah berpengaruh dengan amalan kita? Amalan. Jadi kalau manusia tidak ridho atau sesuatu tidak ridho dengan kita, apakah itu berpengaruh dengan amalan kita yang kita amali kita dalam kehidupan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho manusia apakah berpengaruh dengan amalan kita? Berpengaruh. Kalau kita beramal mencari ridho manusia, maka bisa termasuk ke dalam perbuatan syirik dan tidak menjadi amal yang diterima, tidak berpahala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis bab dalam kitab Tauhid, minasyirki, di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang beramal li ajli dunia, untuk dunia. Intinya seperti itu. Di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang melakukan suatu kebaikan untuk dunia. Maka jika kebaikan itu merupakan bentuk ibadah dan kita lakukan untuk ridho manusia, maka itu termasuk ke dalam perbuatan syirik. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah lakukan kebaikan itu untuk mengharap ridhonya Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau manusia tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka sama sekali tidak memudaratkan kita. Tapi biasanya Rasul pernah mengatakan, saya lupa hadis Arabnya, barang siapa yang beramal mencari ridho Allah, maka Allah akan jadikan manusia itu ridho pada dia. Tapi barang siapa yang beramal mencari ridho manusia, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Cari hadis itu. Ya, jadi ada kalanya ridho manusia itu didapat ketika orang beramal untuk mencari ridho Allah. Kayak zuhud misalkan, Rasul mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia, maka manusia akan mencintaimu. Meninggalkan dunia justru membuat Allah jadikan manusia cinta sama orang tersebut. Artinya ketika orang itu berbuat mencari ridho Allah, maka biasanya Allah akan jadikan manusia itu mencintai dirinya. Meskipun ada saja orang-orang yang tidak suka, itu wajar namanya manusia, ya kan? Tapi ketika dia beramal mencari ridho manusia, yang pertama, belum tentu manusia suka sama dia. Udah ngoyo mencari simpati rakyat, mencari simpati saudara, ternyata nggak dipilih. Belum tentu manusia ridho sama dia. Udah manusia nggak ridho, plus Allah nggak ridho juga, double dia dapat. Maka yang betul mencari ridho Allah. Kalaupun manusia nggak ridho, minimal dia dapat ridhonya Allah. Seperti itu. Nah, jadi ada pengaruhnya. Di dalam hadis yang saya tanyakan ini sehubungan dengan menyambut cara masyarakat saat di tengah-tengah kehidupan saat masyarakat ini sering orang jalan fenomena semacam ini ada yang berarti katanya simalukun, dan ada yang mengatakan akan mengandung unsur kesulitan. Saya pernah membaca sebuah diskusi yang berdiri hakok muhabati ilmadina yang artinya sungguh akan Allah itu kepada orang yang saling ziarah menziarahi kata. Pertanyaannya, bagaimana menurut kapasitas kantor yang terima?
Nah, hadis yang jenengan sebutkan itu bukan ziarah kubur, tapi kan dikatakan jelas saling menziarahi, berarti saling menziarahi. Apakah mayat bisa menziarahi yang hidup? Jadi itu terkait dengan orang yang saling berkunjung ketika masih hidup. Adapun masalah ziarah di setiap awal Ramadan itu karena ada keyakinan tertentu tentang ziarah di awal Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla itu membebaskan siksa kubur kepada mayit di awal Ramadan. Maka mereka berbondong-bondong untuk ziarah. Kebiasaan seperti ini tidak ada sunnah dalam Rasul SAW. Mengapa? Karena mereka telah mengkhususkan suatu ibadah, dan mengkhususkan suatu ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Tidak boleh seseorang mengkhususkan ibadah tertentu tanpa ada dalil. Karena pada asalnya ziarah itu bisa kapanpun. Tapi kalau misalkan dia sempatnya untuk ziarah kebetulan di akhir atau di awal Ramadan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia berziarah di awal Ramadan memang karena dia mengkhususkan di awal Ramadan karena keyakinan tertentu, maka ini tidak ada sunnahnya. Kemudian dikatakan syirik itu ketika dia ziarah dan minta doa kepada si mayit, maka ini syirik. Tapi kalau dia ziarah untuk mendoakan si mayit, maka ini bukan termasuk syirik. Dan ini ada lagi penjelasan masalah rinci-rinciannya, yaitu masalah tata cara ziarah yang sesuai sunnah bagaimana. Tapi globalnya ziarah itu bukan syirik. Ziarah itu hukum asalnya sunnah, disunnahkan oleh Rasul SAW. Tinggal dilihat bagaimana tata cara ziarahnya, apakah sudah sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka bisa masuk ke dalam perbuatan bid'ah atau syirik. Kalau misalkan dia sampai tabarruk kepada si mayit, minta doa kepada si mayit. Karena lupa lagi, udah selesai tadi. Karena tujuan ziarah itu adalah dua. Yang pertama mengingat mati, yang kedua untuk mendoakan si mayit. Kalau tujuannya untuk mengingat mati, maka kita harus pergi ke makam sunan. Makam manapun harusnya dia ingat mati. Kalau tujuannya untuk mendoakan si mayit, maka kerabat-kerabat dia lebih layak untuk didoakan daripada mendoakan sunan. Seperti itu. Jadi harus dilihat rincian-rinciannya dulu. Dia dalam rangka apa? Tapi yang jelas kalau dia mengkhususkan, maka ini bukan bagian dari sunnah. Dan kalau dia meminta kepada mayit, maka ini masuk ke dalam perbuatan syirik. Seperti itu. Gimana? Sampun? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita istiqomahan di atas sunnah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.